Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semuanya, selamat datang di kelas Soulmate Sabtu sore. Untuk pembahasan video lainnya, silahkan klik berikut dan langsung masuk di playlist Soulmate Sabtu sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh mau bahas apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang peluang, melanjutkan materi yang pada pertemuan minggu lalu, aturan pencacahan. Nah, dilanjutkanlah dengan peluang. Apa itu peluang? Mari kita pelajari beberapa istilah yang keluar pada peluang. Pertama adalah percobaan dan ruang sampel. Untuk menentukan peluang, kita harus tahu dulu percobaan apa yang dilakukan, lalu ruang sampel apa saja yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut. Yuk. Nah, di sini percobaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan kondisi yang sama secara berulang, yang hasilnya merupakan data yang bisa dibuat menjadi himpunan tertentu. Contohnya nih, percobaan pelemparan satu koin uang logam. Pasti kan hasilnya kan berupa munculnya mata, munculnya apa nanti namanya ini loh, ada uangnya, angka. Terus setelah angka ada misal di sini gambar Garuda gitu kan, atau gambar teratai, di dulu ada gambar teratai juga. Nah, di sini muncul angka atau muncul gambar. Jadi kan berapapun percobaan yang kita lakukan pada pelemparan satu koin uang logam, pasti munculnya angka atau gambar. Nah, saya lanjutkan ini ya. Kalau pelemparan satu dadu nanti munculnya apa? Itu yang disebut nanti ruang sampel. Percobaan mata dadu hasilnya juga selalu sama. Muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apapun percobaannya pasti muncul pelemparan mata dadu seperti itu. Nah, kalau ruang sampel seperti apa? Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Nah, ini tadi angka gambar adalah si hasil dari pelemparan satu koin uang logam. Nah, tadi ini ya. Nah, semestanya atau ruang sampelnya adalah angka gambar. Kemudian NS-nya adalah banyak ruang sampelnya adalah si A sama G. Berarti kita hitung 1, 2, ada 2. Nah, terus percobaan pelemparan satu dadu. Kan tadi munculnya pasti ya, ini kan dadu tuh ada 6 sisi gitu loh. Ada 6 sisi. Nah, ini mata dadu 1, ini nanti 2, ini nanti 3, di belakangnya nanti 4, terus 5, bawahnya 6 gitu. Jadi nanti si himpunan semesta atau ruang sampelnya dari percobaan pelemparan satu dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita lanjutkan pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu bersamaan sebanyak 1 kali. Banyak ruang sampelnya adalah. Lalu contoh yang kedua, pada pelemparan 3 koin dan 2 dadu bersamaan sebanyak 1 kali. Banyak ruang sampelnya adalah. Yuk kita bahas. Nah, untuk membahas ini ada beberapa cara. Kita bisa pakai aturan perkalian seperti pada minggu lalu. Kita punya berapa koin? Oh, 2 koin, 1 dadu, berarti ada 3 kotak. Itu 2. Nah, pertama, si koin pertama ada 2 yang akan muncul angka gambar. Kotak kedua ada si koin lagi 2. Nah, dadu ada 6 kemungkinan yang muncul. Jadi tinggal 2 kali 2 kali 4 kali 6, yaitu 24. Nah, selain itu kita juga bisa pakai diagram pohon. Koin pertama kan munculnya angka ya gambar gitu. Terus koin kedua ya munculnya angka gambar. Nah, ini kita membuat diagram pohon itu nanti kita mendata gitu. Nah, ini angka gambar juga. Terus selanjutnya
koinnya ada 2, dadunya ada 1. Nah, ini dadunya di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dia muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti kalau dijabarkan S-nya adalah si AA1. Angka-angka mata dadu 1, terus AA2, AA3, AA4, AA4. Jadi ikuti panahnya. Terus AA5, AA6. Terus AG, AA kan udah habis, terus AG1. Terus AG2, AG3, AG4, AG5, AG6. AG sudah habis, kita ke GA. GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA5, GA6. Ikuti arah garisnya. Terus habis itu GA kan udah habis, kita ke GG, GG1. Terus GG2, GG3, GG4, GG5, GG6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini dengan cara mendata ruang sampelnya, anggota-anggota dari ruang sampelnya. Apa saja sih yang mungkin terjadi gitu. Kalau ini kita langsung hitung NS-nya menggunakan aturan perkalian. Gitu. Kita ada berapa kotak yang dibutuhkan. Lebih gampang mana? Yang ini, karena kita cuma nulis sedikit doang. Jadi yang angka nomor 2, contoh 2 akan saya pakai kotak-kotak di sini. Ada 3 koin, berarti 3 kotak. Untuk koinnya, koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Terus 2 dadu, berarti dadu pertama, dadu kedua. Koin 1, koin 2, koin 3, koin 4. Dadu 1, dadu 2. Nah, terus ini koin pertama, ada 2 kemungkinan, ada 2 kemungkinan, ada 2 kemungkinan, ada 6, ada 6. Ini 8 kalikan 3, 6. 6 kalikan 8, 84, 288. Nah, ini 288 NS-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tukar? Maksudnya boleh nggak kita isi dadunya dulu? Bersifat komutatif nggak dia? Misal di sini dadu dulu, dadu di sini. Nah, ini 6, ini 6. Sisanya koin 1, koin 3, koin 2. Nah, apakah hasilnya sama? Hasilnya ya sama, 6 kali 2 kali 6 kali 2 kali 2 lagi 288. Karena di sini ada bersamaan gitu. Jadi ini bersifat komutatif. Ini 6 kali 2 kali 2 juga 24. Jadi kalau untuk menentukan NS kita bisa pakai kotak-kotak seperti ini atau mendata. Nah, ini nanti kalau mau ditulis yang nomor 1, ini mau dari dadunya dulu juga bisa. Dadu 1, nanti kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti silakan dijawab sendiri, hasilnya akan sama. Terus angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. 1 AA, 1 AG, 1 GA, 1 GG gitu. Nanti hasilnya juga akan sama untuk nomor 1. Kenapa nomor 2 tidak saya jabarkan? Karena akan panjang sekali dan nggak muat kertasnya gitu. Jadi kan kita fokus aja yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan bukan ruang sampelnya, tapi banyaknya. Jadi fokus ke cari NS-nya saja. Begitu ya, semoga paham. Kalau masih bingung jangan sungkan untuk bertanya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kejadian. Kejadian ya. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya nih nomor 3, pelemparan dadu uang logam. Banyak kejadian muncul setidaknya 1 angka.
Jadi kejadiannya pengennya adalah setidaknya satu angka tuh muncul. Nah, kita tulis dulu ya, pelemparan 2 uang logam, kejadiannya itu seperti apa. Koin pertama kan angka gambar, kemudian ini angka gambar, terus angka gambar. Ruang sampelnya itu kan si AA, terus AG, terus GA, terus GG. Ini si S-nya. Terus kejadian, misal saya kasih kejadian itu K. Kejadian setidaknya muncul satu angka. Setidaknya muncul satu angka. Artinya kan kalau setidaknya muncul satu angka kan 2 angka pun boleh. Angka 1 kan 1, 2. AG, GA. Terus AA. Nah, jadi si NK banyak kejadian setidaknya satu angka ada 3. Kalau enggak pengen dibuat S juga nggak apa-apa, langsung aja yang satu angka muncul, jadi langsung di data yang diinginkan. Berarti AG, GA, terus 2 angka langsung, oh itu nanti pasti si AA, begitu. Jadi tetap NK-nya atau banyak kejadian yang muncul ada tuh 2, 3. Lanjut ke contoh nomor 4. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus, banyak kejadian muncul, jumlah mata dadu kurang dari 8 adalah. Nah, ini sudah tak buatin tabel, nanti kita isi tabel-tabelnya. Tak buat batas dulu. Yang ke bawah dadu pertama, yang ke samping dadu kedua. Nah, dadu pertama kan ya tetap munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1, ini 2 ding. Ini dari dadu pertama dulu ya. Dadu pertama angka 2, dadu kedua angka 1. Berarti 2,1. Kemudian 2,2, 2,3, tarik. 2,3, terus 2,4, 2,5, 2,6. Ini 3,1. 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1. Ini 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Terus 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Nah, maunya adalah jumlahnya kurang dari 8. Nah, kita lingkari aja yang jumlahnya kurang dari 8. 1, 2, 3, 4. Ini kan karena jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 4, jumlahnya 5, jumlahnya 6, jumlahnya 7. Nah, ini 3. Ini masih nih. Stop sampai sini. Ini stop. Nah, jadi yang jumlahnya kurang dari 8 otomatis maksimal 7 itu. Nah, jadi stop sampai sini. Nah, sini yang tak lingkari. Nah, ini berarti ada 1, 3. Ini ada berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ada 21. Jadi NA-nya, A ini tadi tak ganti A ya. Ini kejadiannya itu boleh disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, K, L, M, N, terserah. Yang penting jangan S. Karena S sudah didefinisikan sebagai ruang sampel gitu. Banyaknya seluruh kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Di sini tak ganti A, berarti kita punya NA-nya adalah 21. Nah, selain
pakai data semuanya, kita juga bisa langsung kok fokus ke yang ditanyakan. Jumlah dikurang dari 8, otomatis penjumlahan terkecil dari dua buah mata dadu adalah 2. 2 itu siapa aja? Oh, 1,1. Terus 3 nanti 1,2, 2,1, kemungkinannya seperti itu. 4, 1,3, 2,2, 3,1. 5, siapa yang jumlahnya 5? Oh, mata dadu pertama 1, ini 4. Terus 2, 3, terus 3, 2, terus 4, 1. Jadi di data yang diinginkan. Ada 2 cara. Data semuanya kemudian kita pilih. Yang kedua, data yang diinginkan saja gitu. Ini 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Terus yang 7 itu yang jumlahnya 7 adalah 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Kan sama, ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Hasilnya 2, 1. Itulah kenapa saya suka matematika. Untuk memperoleh satu jawaban itu ada beberapa cara. Saya lanjutkan ke peluang kejadian. Kita simbolkan sebagai PA. Apa itu PA? PA adalah perbandingan dari banyaknya kejadian yang kita inginkan, terus dibandingkan dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di sini NA banyak kejadian yang diinginkan, NS banyak ruang sampel atau banyak semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, di sini A itu himpunan bagian dari S. Contohnya, saya punya contoh 5 ya. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 6? Dalam mengerjakan soal peluang, kita tuh harus fokus pada 2 hal. Mana yang percobaan yang menghasilkan NS, mana kejadian yang membuat dia jadi NA. Kalimat pertama ini pasti kalimat pertama atau kalimat kedua setelah informasi itu memuat NS. Jadi NS-nya di sini pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu pasti 2 kotak gitu. Jadi kita fokus aja, nggak usah didata. Cukup yang tanyakan aja NS 2 kotak. 1 dadu itu kemungkinan munculnya ada 6. Ini juga 6. Ketemulah NS-nya 36. Terus yang diinginkan apa? Munculnya 2 mata dadu berjumlah 6. Berarti inilah si A-nya. Ini akan menghasilkan NA-nya. Nah, A-nya siapa saja? Yang berjumlah 6. Kita fokus data ini aja yang berjumlah 6. Berarti 1, 5. Kita urut dari 1 aja biar tidak ada yang terlewati atau tertinggal. Terus 2, 4, terus 3, 3, terus 4, 2, 5, 1. Ada tuh 2, 3, 4, 5. Berarti di sini NA-nya adalah 5. Terus PA-nya itu apa? Peluang kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 6. NA kita bandingkan dengan NS. NA-nya 5/36. Jadi fokus amati mana yang akan membuat NS, mana yang akan membuat NA. Contoh nomor 6. Ini contoh di aturan kaidah pencacahan kemarin, tapi sekarang tak ganti katanya peluang gitu. Nah, sekarang kita pahami dulu soalnya. 4 siswa perwakilan untuk mengikuti Olimpiade Matematika akan dipilih dari 8 siswa. Peluang jika si A atau si B tetapi tidak terpilih kedua-duanya sebagai perwakilan adalah gitu. Nah, kita amati kalimat pertama itu si NS. 4 siswa dipilih dari 8 siswa. Inilah si S-nya. 8 dipilih 4 gitu. Karena tidak ada jabatan, tidak ada peringkat, tidak ada urutan, kita pakainya adalah kombinasi. Berarti di sini NS-nya adalah 8C4. Nanti hitungnya tak hitung sekalian deh. 8C4 berarti
8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, berarti 8, 7, 6, 5, 4 faktorial, 4, 3, 2, 1, 4 faktorial. 4 faktorial dapat 1. 4 dengan 2. Ini dengan 8 dapat 1. Terus 3 dengan 6 dapat 2. Jadi di sini NS-nya adalah 70 ya, 7 kali 2 kali 5. 70. Terus kejadiannya saya pakai K deh biar nggak double ada A gitu. Nanti kan ada peran ganda, kasihan lelah dia berperan sebagai himpunan, berperan juga sebagai nama. Jadi K adalah si A terpilih atau si B terpilih. Si A terpilih atau si B terpilih, tapi tidak keduanya. Berarti kan A sama B, A dan B tidak terpilih gitu. Nah, tapi harus A atau B, A terpilih, B terpilih. Jadi A dan B tidak terpilih nggak masuk ya. Jadi kemungkinannya ini toh, si A terpilih dan si B atau si B terpilih dan tidak keduanya. Jadi pasti si A ikut atau si B ikut gitu, pilihannya itu toh. Nah, kalau si A terpilih artinya kita tinggal memilih 3 orang. Dari berapa orang? Dari 7 orang. Karena kan si A dari berapa orang? Si A terpilih, B tidak terpilih, Nah, artinya kita milih 3 dari 6 orang karena A sama B tidak boleh dipilih. A sudah dipilih, B tidak boleh dipilih. Berarti 3 dari 6. Nah, atau hubungannya adalah plus operasinya. Nah, karena si B terpilih, A tidak boleh dipilih. Nah, berarti A sudah ikut, si B sudah ikut, B-nya nggak boleh dipilih lagi. Berarti tinggal kita milih 3 orang. Dari berapa orang? Dari 6 orang. Karena ada 8 orang, B terpilih, A tidak. Nah, berarti kan AB ini bukan pilihan lagi, jadi tinggal pilih 6. 3 dari 6 berarti 6C 3. Ini juga 6C 3. 6, inilah si NK-nya. 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial tambah 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial. Ini hasilnya adalah 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 3, 2 ditambah 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial 3 kali 2. 3 faktorial dengan 3 faktorial 3 kali 2 dengan 6. Ketemulah 20 tambah 20, ketemu 40. Sehingga peluang jika si A atau si B tetapi tidak kedua-duanya adalah si NK per NS. Ini hanya penamaan aja. Kalau di sini K ya sini K. Nek sini A, sini A, sini B, sini B. 40 per 70. Hasilnya adalah 4 per 7. Nah, ini soal yang minggu lalu, Sabtu lalu, tentang kaidah pencacahan. Sama ya jawabannya 40. Jadi kalau belum paham kaidah pencacahan, silahkan dibuka lagi videonya. Karena penting sekali kalau mau belajar tentang peluang, kaidah pencacahannya harus paham. Aturan apa yang akan kita pakai, apakah aturan perkalian, kombinasi, permutasi, dan sebagainya. Jadi silahkan bagi yang belum paham menentukan NA ataupun NS, silahkan buka lagi video kaidah pencacahan. Ini soal minggu lalu nih. Jawabannya sama nih, 20 tambah 20 ketemu 40 nih. Di sini tak ganti tadi, ini banyak pilihan. Kalau yang tadi soal kita bahas peluang, tak ganti peluang. Jadi membuat soal itu seru. Satu kata bisa mengubah jawaban yang diinginkan. Mari kita lanjutkan pada kejadian majemuk. Nah, saya punya yang pertama itu komplement. Nah, saya gambarkan nih ada diagram Venn. Ini kan S. Himpunan semestanya satu kotak ini. Terus ini ada A, itu yang di dalam lingkaran.
Kemudian yang di luar lingkaran disebut sebagai A komplement. Nah, kita tahu bahwa waktu belajar himpunan di kelas 8, banyaknya A ditambah banyaknya A komplement itu pasti NS. Nah, AC ini dimaksudnya adalah kejadian bukan A komplement. Terus kita punya NA ditambah NA komplement itu sama dengan NS. Terus kedua ruas ini saya bagi dengan NS. Diperolehlah NA per NS ditambah NA komplement per NS sama dengan NS per NS. Jelas, pada slide sebelumnya, NA per NS disebut sebagai PA. Nah, berarti kalau NA komplement apa? Ya PA komplement, ini sama dengan 1. Sehingga kalau nanti kita menghitung PA komplement, tinggal pindah ruas aja, ini 1 dikurangi PA. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Contoh 6. 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. 2 diantaranya adalah Ali dan Budi. Peluang Ali dan Budi tidak duduk bersebelahan adalah, mari kita amati dan jabarkan mana yang identifikasi, mana yang menjadi NS dan mana yang menjadi NA maupun NA komplement. Nah, kita identifikasi 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Inilah si NS-nya. Nah, NS-nya 5 orang mengelilingi meja bundar. Berarti aturan permutasi siklik. Berarti N-1. Di sini ada 5 orang N-nya. N-1 faktorial. Nah, ini sama dengan 5-1 faktorial. Ketemu 4 faktorial, berarti 4, 3, 2, 1, jawabannya 24. 2 diantaranya Ali dan Budi, berarti A-nya adalah kejadian Ali dan Budi, kejadian Ali dan Budi duduk bersebelahan. Nah, karena ada kata tidak, bukan kejadian A komplementnya. Kejadian Ali dan Budi tidak duduk bersebelahan. Nah, paling gampang kan cari A-nya dulu, baru nanti cari A komplementnya dengan seperti ini tadi. Di sini tadi PA komplement sama dengan 1 min PA. Nah, si A cari dulu yuk, NA. Ada Ali dan Budi, kita anggap 1 unsur. Ali Budi. Wah, ini ada 2. A-nya himpunan, A-nya si Ali. Berarti Ali tak tulis huruf kecil aja. Biar ada bedanya. Ali Budi, terus nanti 3, kan ada 5 orang ya. 5 orang, misal si P, Q, R, kan 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 kan. Terus nanti 1, 2, 3, 4, berarti NA-nya ada 4 unsur, dikurangi 1, ini aturan untuk duduk melingkar, dikali 2, 2 ini untuk aturan duduk si Ali Budi, kan juga boleh Budi Ali gitu. P, Q, R, kan ada 1, 2, 3, 4, ini aturan untuk duduk melingkar atau permutasi siklik. Yang ini Ali Budi, posisi duduk Ali Budi. Berarti kita punya 4 min 1 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 2, ini adalah 12. Berarti peluang A-nya adalah NA per NS, berarti 12 per 24, ketemulah setengah. Terus peluang Ali dan Budi tidak duduk bersebelahan, 1 dikurangi setengah, berarti setengah. Begitu. Ini kebetulan sama aja, kadang ada yang tidak sama. Saya lanjutkan ke 2 kejadian saling lepas. Saling lepas itu pada suatu percobaan, jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama,
maka A dan B disebut saling lepas. Gambar diagram Venn-nya seperti ini. Ini saya punya himpunan semesta, berarti dalam kotak ini terus ada A sama B. Ini kan nggak pernah berpotongan, dia saling lepas. Sehingga PA gabungan B itu sama dengan PA tambah PB. Di mana PA irisan B ini sama dengan 0. Di sini kan nggak ada perpotongannya, nggak ada irisannya gitu. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Contoh 6, pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali, berapakah peluang muncul mata dadu N3 atau mata dadu genap? Nah, pada pelemparan satu buah dadu, inilah NS-nya. Percobaannya itu, berarti NS-nya satu buah dadu ya 6 gitu. Terus berikutnya lagi, muncul mata dadu 3, ini si A. Si A berarti siapa? Muncul mata dadu 3, ya si angka 3 itu sendiri. Ini berarti NA-nya adalah 1, karena cuma ada satu kejadian, yaitu muncul mata dadu 3. Terus mata dadu genap, ini si B. Berarti B-nya adalah genap itu 2, 4, 6. Sudah ini tok. Berarti NB-nya adalah ada 3. Di sini A irisan B kan nggak ada yang sama tuh. Ini di sini 3, ini 2, 4, 6 kan nggak ada yang sama, irisannya himpunan kosong. Kalau digambarkan di sini A-nya angka 3, ini 2, 4, 6 kan nggak ada yang kembar gitu. Jadi nggak ada yang diiris. Nah, berarti nanti PA gabungan B itu ya PA ditambah PB, di mana PA-nya kan NA per NS, berarti 1/6. Terus PB-nya NB per NS, 3/6. Ini berarti 1/6 ditambah 3/6, ketemunya 4/6. Disederhanakan bagi 2, 2/3. Selesai. Semoga paham tentang dua kejadian saling lepas. Nggak ada bersambung, nggak ada irisannya. Nah, kita lanjutkan ke dua kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau tadi kita punya saling lepas, ini tidak saling lepas. Nah, gambarnya seperti ini. Saya punya S di dalam satu kotak, terus ini A, ini B. Ada irisannya di sini. Nah, sehingga nanti PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Untuk lebih jelasnya, di sini PA irisan B bukan 0 ya, karena ada nih, ada di tengah-tengah sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nomor 7, pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali, berapakah peluang muncul mata dadu prima atau mata dadu genap? Mari kita identifikasi dulu mana NA, mana NS, mana NB-nya. Nah, di sini pelemparan satu buah dadu, berarti kan si S-nya, berarti NS-nya. Si NS-nya berarti ada 6 karena hanya satu dadu. Kemudian muncul mata dadu prima. Ini kejadian si A. Ma prima itu berarti 2, 3, 5. Terus si B mata dadu genap. Genap itu pada satu mata dadu adalah 2, 4, 6. Nah, di sini ada A irisan B. Siapa yang kembar? Si angka 2. Nah, kalau kita gambarkan di diagram Venn, kita punya A-nya siapa? 2, 3, 5. B-nya siapa? 2, 4, 6. Sehingga kalau langsung lihat anggotanya, A gabungan B, kan tulis semuanya, yang kembar tulis 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini langsung kayak gini boleh. Berarti PA gabungan B, yo NA gabungan B dibagi dengan NS. NA gabungan B-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ini nanti ini kepake buat nanti dulu. NA irisan B-nya ada 1. Ini NB-nya ada 2, 3.
ini NA-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Kalau nanti mau pakai rumus yang ini, PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, ini kita cari PA-nya adalah 3/6. PB ya berarti NB dibagi NS 3/6. Terus PA irisan B berarti 1/6. Berarti kita punya PA 3/6, PB 3/6 dikurangi 1/6. Ketemulah 5/6. Ini juga NA irisan NA gabungan B 6. Kok 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau saya ada salah nulis, salah ngitung, silahkan komen aja ya. Barangkali saya ada yang kurang teliti. Tapi insya Allah konsepnya sudah benar. NS-nya 6. Sama-sama dapat 5/6. Ini juga 5/6. Nah, semoga paham dan tahu mana bedanya dua kejadian saling lepas dan dua kejadian tidak saling lepas. Kalau kejadian saling lepas, ini lepas banget nih. Nggak ada keterkaitannya, nggak ada irisannya. Kalau tidak saling lepas, ini ada irisannya, nyambung begitu. Semoga paham. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Lanjut ke materi berikutnya adalah dua kejadian saling bebas stokastik. Di sini dua kejadian saling bebas stokastik jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Nah, peluang terjadinya A dan B ditulis dengan PA irisan B untuk kejadian A dan B saling stokastik. Di sini dirumuskan PA dan B itu sama dengan PA kali PB. Jadi istilah atau itu menandakan operasi tambah, kalau istilah dan itu menandakan operasi kali. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya, contoh 7, pada percobaan pelemparan satu dadu dan satu koin sebanyak sekali, A adalah kejadian muncul mata dadu genap, B adalah kejadian muncul gambar pada pelemparan koin gitu. Berapakah peluang A dan B? Nah, yang pertama pelemparan satu dadu, ini berarti percobaan pertama, NS1 itu 6. Satu koin, ini NS2, jadi ada 2, ini koin kan 2. Terus kejadian munculnya mata dadu genap, si A mata dadu genap. Kan mata dadu genap berarti 2, 4, 6. Terus kalau si B itu muncul gambar, berarti kan si gambar aja G gitu. Di sini NA-nya berarti ada 3, tuh 2, 3, tuh 2, 3, NB-nya ada 1. Nah, bedanya saling bebas stokastik sama saling lepas itu apa? Kalau saling lepas, ini kan di satu himpunan semesta yang sama. Ini semesta pelemparan satu buah dadu kalau saling lepas tadi. A sama B-nya gitu. Nah, kalau saling stokastik, ini semestanya sudah beda. Yang A ada di semesta pelemparan dadu. Munculnya angka 2, 4, 6, si genap. Kalau si B ini munculnya di mana namanya? Di koin, cuma gambar tok gitu. Jadi tidak mungkin saling mempengaruhi. Ya muncul di angka ya muncul mata dadu ya dadu di dadu kan, tidak mungkin mempengaruhi si koin gitu. Nah, kalau yang saling lepas tadi tidak terjadi bersama-sama, jadi irisannya kosong. Bedakan ya antara saling lepas dan saling bebas stokastik. Di sini PA-nya berarti kita bagi dengan NS yang pertama, berarti 3/6, ketemunya setengah. Terus yang ini PB-nya berarti 1/2 juga. Nah, berarti ketemunya PA dan B itu sama dengan PA dikali PB, yaitu setengah kalikan setengah, ketemu 1/4. Hati-hati dan bedakan. Lanjut ke dua kejadian bersyarat atau saling bergantungan.
Pada percobaan, jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, maka kejadian tersebut disebut kejadian bersyarat. Nah, kemungkinan kasus yang pertama ada peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Simbolnya adalah PA garing B. Peluang A dengan syarat B terjadi, yaitu PA irisan B dibagi dengan PB. Terus yang kedua, peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, di mana PB garing A, peluang B dengan syarat A telah terjadi, sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Yang contoh 8, sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang muncul mata dadu bilangan genap bila diketahui telah muncul bilangan prima? Nah, berarti kan ada pelemparan pertama, ada pelemparan kedua. Pelemparan pertama, NS-nya ya NS-nya ya 6, NS kedua ya 6 gitu. Terus pertama, A-nya peluang mata dadu bilangan genap, berarti kan 2, 4, 6. Terus si B-nya telah muncul bilangan prima. Bilangan prima berarti 2, 3, 5. Terus A irisan B-nya adalah si angka 2 gitu. Nah, berarti kan kita punya tuh kejadian mata dadu genap bila diketahui telah muncul prima. Berarti kan ini yang ditanyakan adalah PA dengan kejadian B telah terjadi. Ya sudah, kita cari PA dengan syarat B, ya PA irisan B dibagi dengan PB. Nah, di sini NA irisan B-nya kan sama dengan 1, berarti PA irisan B-nya 1/6, karena pelemparan pertama ataupun kedua NS-nya tetap 6. Di sini PB-nya karena NB-nya 3, berarti PB-nya adalah 1/2 atau 3/6, tak sernain jadi setengah. Berarti PA irisan B itu 1/6 dibagi PB setengah. Berarti 1/6 dikali 2/1, ketemulah 2/6. Dicernain ketemu 1/3. Cukup sekian pembahasan materi peluang pada Soulmate Sabtu sore pertemuan 6. Sampai jumpa nanti sore untuk pembahasan soal peluang. Yuk sekalian ajak teman-teman yang lainnya bergabung supaya lebih siap lagi belajar UTBK. Simak juga video-video lainnya agar lebih paham lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Like, komen, dan subscribe supaya saya bisa terus semangat membuat konten-konten berikutnya.